Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahul hamdul hasan, wassana'u jamil, summa salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami ingin bercerita sekilas sejarah Nabi Muhammad SAW. Namun titik fokus cerita pada kali ini tertuju kepada Islamnya paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Adapun Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib tidak terlepas dari suatu kisah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Ishaq. Pada suatu hari Rasulullah SAW berada di Bukit Safa, dan pada saat itu Abu Hathani bin Hisham, atau biasa disebut dengan julukan Abu Jahal, berhadapan atau berpapasan langsung dengan Rasulullah SAW. Nah, Abu Jahal merasa bahwasanya ini merupakan suatu kesempatan, suatu waktu luang untuk melampiaskan nafsu permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW atas dakwahnya yang merendahkan agama keberhalaan orang-orang Quraisy. Jadi Abu Jahal menganggap bahwasanya dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan suatu cara untuk merendahkan agama keberhalaan orang-orang Quraisy tersebut. Lalu dengan spontan ataupun tanpa basa-basi, Abu Jahal menghina dan memaki-maki Rasulullah SAW. Dan dikisahkan di dalam kitab Sirah Nabawi karangan Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri, tertera di dalam kitab tersebut bahwa tidak hanya memaki-maki ataupun menghina Nabi Muhammad SAW, bahkan Abu Jahal juga menyakiti beliau dan memukuli beliau dengan batu bagian kepala, sehingga kepala beliau memar dan berdarah. Rasulullah SAW pada saat Abu Jahal menghinanya, memakinya dan memukulnya, Rasulullah hanya terdiam dan tak berkata sedikit pun kepada Abu Jahal. Lalu Abu Jahal tatkala merasa puas, lalu kemudian pulang dan menuju satu tempat di Ka'bah, yang mana tempat tersebut merupakan tempat pertemuan dan pertempuran orang Quraisy. Tatkala selesai atau sesudah puas melampiaskan nafsunya kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata peristiwa tersebut disaksikan oleh seorang budak, seorang hamba sahaya yang bernama Abdullah bin Jud'an. Dan tatkala pada saat itu dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat dia berada di Madinah yang Safa. Di sisi lain, pada saat itu Hamzah sedang berburu, dan tatkala Abdullah bin Jud'an bertemu dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Jud'an memberitahukan seluruh kejadian yang ia saksikan di Bukit Safa terhadap Nabi Muhammad SAW, dan berkata kepada Hamzah, "Wahai Abu Umarah," Abu Umarah merupakan nama julukan dari Hamzah, "bagaimana perasaan Anda jika Anda tadi melihat kemenakan Anda Muhammad di
dimaki-maki dan dihina oleh Abu Hakani bin Hisham atau Abu Jahal. Setelah itu dia pergi dan Muhammad diam, tidak bisa menjawab. Maka ketika selesai perkara tersebut dijelaskan oleh Abdullah bin Jun'an kepada Hamzah, timbullah emosi dalam diri Hamzah sampai darahnya mendidih karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Abu Jahal kepada kemenakannya Muhammad SAW. Karena perlakuan yang dilakukan Abu Jahal kepada Muhammad dianggap oleh Hamzah sebagai sebuah penghinaan kepada Bani Abdul Muthalib. Lalu seketika itu Hamzah mencari-cari keberadaan Abu Jahal dan akan mencarinya dimanapun dia berada. Namun setelah sampai di Makkah, di dekat Ka'bah, Hamzah berjumpa dengan Abu Jahal yang pada saat itu Abu Jahal lagi nongkrong bersama kaum-kaumnya. Lalu Hamzah langsung menghampirinya. Ketika tiba di hadapannya, Hamzah langsung memukul kepalanya dengan busur panah yang dibawanya sehingga berdarah, dan berkata kepada Abu Jahal, "Hai Abu Jahal, engkau berani memaki-maki Muhammad. Tahukah engkau bahwa aku benar-benar membenarkan agamanya, dan aku pun membenarkan semua yang dikatakannya. Ayo lawan aku. Kalau engkau menang, benar-benar berani." Setelah mendengar ajakan Hamzah kepada Abu Jahal, orang-orang dari Bani Maktum atau kabilahnya Abu Jahal yang berada di tempat tersebut bangun dan serentak hendak mengkeroyok Hamzah. Namun Abu Jahal berkata, "Biarkan aku marah. Demi Tuhan, aku memang memaki-maki kemenakannya." Semenjak dari Islam, Abu Jahal mengurangi perlawanannya kepada Rasulullah SAW karena melihat bahwa posisi Rasulullah SAW seperti itu. Pada awalnya, Islamnya Hamzah itu merupakan sebuah iseng-iseng. Ya, iseng-iseng karena tidak terima atas perlakuan yang dibuat oleh Abu Jahal kepada teman-teman sendiri. Sebab Hamzah merasa bahwasanya tindakan itu merupakan penindasan atau penghinaan kepada Bani Abdul Muthalib. Sebab itulah beliau mengatakan seperti itu, "Aku membenarkan perkataan Muhammad dan aku meyakininya." Namun pada hakikatnya, pada kebenarannya dia merasa menyesal atas perlakuan tersebut. Namun beliau setiap hari selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah hingga akhirnya Allah mengabulkan doanya dan menjadikan dirinya sebagai muslim sejati sampai akhir hayatnya. Beliau wafat tatkala peristiwa perang Uhud, dan mana sahabat pada saat itu Wahsy merupakan budak dari Jubair bin Mut'im, mengiming-iming Wahsy merdeka jika dia berhasil membunuh Hamzah. Namun akhirnya pada saat itu gugurlah Hamzah dengan tombaknya Wahsy, lalu kemudian dia mengambil hatinya dan mematinya. Maka semenjak dari situlah Rasulullah SAW bersedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat Hamzah gugur, di sebelah turun ayat yaitu di surat yang berbunyi, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwasanya orang yang gugur di jalan Allah itu sudah mati, bal ahya, akan tetapi mereka hidup hingga rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka diberi rezeki.